Tapi kok dia bentuk beda ya? Iyo toh, ini noken asli Asmat Agus. Tas noken Asmat itu udah lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan noken asal pergunungan Papua. Terus ada lagi deh pemanik-manik juga bagus toh Gus. Mantap apa bilang? Oh begitu toh. Iyo kakak, mantap sekali. Makanya kau tuh harus kenali budaya Papua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Sesaat lagi Ngopi on the Radio bersama komunitas petugas Seduh Kopi Merauke dipandu Kakak Frankie. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 0971325856. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Ngopi on the Radio, minum kopi sambil dengerin radio. Di Warkop New Rahmat, di Mr. B Coffee, di Kedai Kopi Corner, di Kopling Coffee and Roastery. Oke, selamat malam sahabat, dimana saja berada, apa kabar nih? Senang sekali kita jumpa lagi di Ngopi on the Radio. Semoga semuanya kabar baik, kabar menyenangkan, dan jangan lupa ngopi ya, sambil dengerin radio tentunya. Saya Kakak Frankie Wohel, kita ketemu lagi di Ngopi on the Radio. By the way, malam ini agak sedikit berbeda dan spesial ya, karena ini ada kolaborasi antara kopi dan bukan kopi, kopi dan sepatu. Nah, ini kolaborasi antara teman-teman dari petugas Seduh Kopi Merauke. Kira-kira kayak gimana sih sahabat kreatif? Nanti kita juga bakal nyeduh sebuah eksperimen, bukan eksperimen sih, tutorial kopi yang bisa dijadiin kemasan yang kamu bisa ngebuat sendiri, tapi itu kopi asli gitu ya. Ya intinya itu kopi yang bisa kamu bawa rekreasi, kopi yang bisa kamu buatin di rumah kamu sendiri. Kalau kita lihat kan ada teh yang pakai teh celup nih. Nah, ini kopi juga ada kemasan kayak travel bag gitu yang bisa kamu buat sendiri, bukan dari kopi saset yang mungkin kita nggak tahu tuh berapa sih sebenarnya nilai atau takaran kopinya, tapi ini benar-benar kopi yang diinovasi dari salah satu teman-teman petugas Seduh Kopi kita. Oke, kira-kira kayak gimana keseruannya nanti kamu juga bisa lihat di akun Facebook Pro 2 RRI Merauke, karena tutorialnya sih selain kamu nanti dengerin penjelasannya di radio, nanti kamu juga bisa lihat kekuatan visualnya di akun Facebook Pro 2 RRI Merauke. Oke.
Ini kita lagi agak-agak berantakan sedikit ya di studio ya. Nggak apa-apa, lebih natural studio kita bakal rubah sesaat 1 jam ini menjadi kedai kopi saudara-saudara. Oke, saya Kakak Frankie Wahel, nanti ada teman-teman dari Kopling Coffee and Roastery, ada Bang Fatih dan juga dari Kakak Jun juga dari Kopling juga, tapi dia juga salah satu owner dari produk lokal Merauke ya, yaitu sepatu Brodir. Nah, kayak gimana sih kolaborasi juga antara sepatu dan kopi? Ini nyambung gak sih sebenarnya? Oke, nanti kita bakal ngobrol sesaat lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Ngopi on the Radio. Tapi tidak indah, tapi tidak indah. Hitam pekat malam, sepahit kopi kita. Hangatnya senja seperti kopi kita, seperti kopi kita. Malam boleh berganti, cangkir kopi tetap terisi. Semesta boleh berubah, tapi tidak kita. Malam boleh berganti, malam boleh berganti. Cangkir kopi tetap terisi, tetap terisi. Semesta boleh berubah, tapi tidak
Radio. Minum kopi sambil dengerin radio. Di Warkop New Rahmat, di Mr. B Coffee, di Kedai Kopi Corner, di Kopling Coffee and Roastery. Oke, terima kasih masih di Ngopi on the Radio. Wow, kayaknya seneng banget nih. Kayaknya kita bakal minum kopi beneran. Maksudnya bukan kopi beneran sih, bakal minum kopi yang dinyeduh sendiri. Yaitu namanya kopi dari Kopling Kalimaro Blend. Ini menarik sekali ya, seperti apa sih Kalimaro Blend. Kita nanti bakal ngobrol sama yang punya inovasi ya, dan juga owner, ketua PSK, petugas seduh kopi. Ini dia ada Bang Fatih. Halo Bang Fatih, selamat malam. Kakak Franky, selamat malam pendengar Pro 2 FM. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Mohon Udah ngopi. maaf lahir dan batin. Siap, maaf lahir batin. Ini Lebaran kedua Kakak Franky banyak-banyak salah ya, saya maafkan. Iya. Jangan gitu Oh, iya. Kan masih ada tahun depan lagi. Oke, Kalau siap. ketemu. Kita kosong-kosong ya. Oh iya ya, oke. Oke. Ini juga dari Kopling, ada yang nyeduh di Kopling, ada Kakak Jun juga. Halo Kakak Jun, owner dari Brodir juga. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mohon maaf lahir batin. Hari tahun ini Kakak Jun udah bertiga ya lebarannya bertiga ya. Lebaran tahun ini. Tahun lalu bersatu. Baru bersatu. Ini menarik sekali ya, ada kolaborasi antara sepatu Brodir dan juga kopi Kopling ya. Nah, Ya. benar. Tapi seperti apa nanti penjelasannya ntar ya. Iya, benar. Tapi apa minum kopi pakai sepatu atau minum Itu sepatu yang pakai saya kopi? bingung. Apa minum kopi dikasih masuk sepatu gitu. itu yang saya bingung. Ini sebenarnya maksudnya apa nih Nah, Brodir sama siap. Kopling ini, kayak ini nggak ada kerjaan gitu. Oke, mohon maaf lahir dan batin ya. Sudah 1-0 loh, Bu. Iya. Oke, tapi yang lebih menarik lagi ada inovasi dari Kopling ya, Kopling Coffee and Roastery sebagai kedai kopi yang artinya roasting kopi, kemudian juga punya roasting dan juga kedai kopi ya. Kopi lokal. Kopi gitu. lokal juga ada, bisa dibuat dalam sebuah kemasan yang bisa kita beli, bisa kita bawa pulang, bisa kita ajak jalan-jalan rekreasi dalam bentuk paket kemasan. Ini mungkin Abang bisa jelaskan nih, ini Kalimaro Blend gitu. Itu kenapa namanya Kalimaro Blend? Apa memang dari Kalimaro kopinya? Terus ini kemasannya seperti apa nih? Bisa katanya bisa dibuat sendiri di rumah ini. Oke. Baik, terima kasih kalau Franky yang selalu Ganteng. mau bilang tapi nggak enak. Iya ya. Ganteng Makanya maksudnya. minum kopi biar enak. Nanti dibilangin hoax lagi gitu ya. Enggak sih. Enggak hoax kok. Oke, jadi Kopling memang punya visi pertama di awal berdiri, konsep awal itu adalah memperkenalkan kopi lokal. Kemudian roastery, jelas kita menyiapkan kopi-kopi yang siap untuk diseduh, artinya roasted bean. Nah, tahun pertama, tahun kedua kita kopi Jagebob, kemudian Robusta. Yang kedua itu adalah Robusta Jambu ya, Jagebob Muting Bupul, Robusta. Terus yang Blend ketiga ya? itu belum. Oh, sorry. Cerita ini dulu ya. Oke. Yang ketiga itu kopi lokal kita adalah Sota. Nah, ini memasuki tahun keempat ini kita coba berinovasi. Udah tahun keempat ya Bang ya? Berarti dari 2000. Bukan. Kopling kedai kopi sendiri kan mulai 2019, tapi kita mulai roasting itu tahun 2017. Oke. Kayak gitu. Jadi 2017, 2018 itu kan kita pertama Jagebob. 1 tahun berikutnya masih tahun bersama itu 2018 itu adalah ketemu juga Robusta Jambu. 2019 itu kita kembangkan Liberica Sota. Liberica Sota. Nah, ini memasuki tahun keempat ini kita coba selain kemudian mengembangkan kopi-kopi lokal yang ada kerjasama sama petani, nah, kita coba untuk membuat satu produk baru yang menggabungkan beberapa kopi-kopi lokal tadi, sehingga kemudian dari tesnya rasanya masing-masing kopi itu menjadi satu rasa yang unik, yang berbeda dari yang muncul karakter baru. Yaitu kita kasih nama Kalimaro Blend. Ini Jadi, berarti bukan dari Kalimaro kok biji kopinya ya, nah, hanya Kalimaro apa itu nih? gini. Kalimaro itu sesungguhnya kan dia berhulunya ada di
Kalifly sana tuh di ujung. Nah itu dia melewati Ulilin, melewati. Artinya Kalimaro ini Muting. panjang, bukan Nah, Kalimaro yang di jembatan Maro ini ya, nah, tapi Kalimaro nah, ini Kalimaro itu panjang dari sampai ke Muting juga Kak ya. dari benar dari hulu sana itu Jagebo kan dia juga. ngelewati distrik-distrik. Mari kita buka maps ya. Silakan. Jadi sampai juga melewati Jagebo belakang itu Kamnosari, kemudian Angger Permegi itu dilewati sama Kalimaro sampai dengan Merauke. Nah, sesungguhnya kita ngambil Nama Kalimaro. Kalimaro itu adalah karena kita menghormati, kemudian kita menghargai, mengapresiasi kekuatan lokal atau kondisi existing lokal kita. Kalimaro itu sesungguhnya dia tidak hanya kemudian menjadi mark dari Merauke, tapi dia juga menghidupi pertanian, menghidupi pengairan, perikanan, termasuk juga ladang kopi. Baik, luar biasa. Jadi akhirnya namanya Kalimaro Blend. Kalimaro Blend. Walaupun sesungguhnya di dunia kopi itu ada sebenarnya sudah menggunakan brand Kalimaro. Kemudian ada teman-teman di Bogor apa di ada pakai Kalimaro ya? Sudah. Dia sudah pakai namanya Kalimaro untuk roasting kopinya kayak gitu. Kemudian sebulan lalu kita sudah minta izin supaya kita juga pakai nama Kalimaro. Jadi Ya, apalagi kan kita orang lokal sendiri kan. walaupun kita orang lokal sendiri, tetapi tetap Pengguna nama. etikanya kita harus tetap juga nyampein supaya kemudian tidak nanti Masalah. kayak gitu. Baik. Walaupun sama-sama juga belum punya hak paten kan kayak gitu. Baik. Jadi namanya kalau ini berarti Kalimaro Blend, di mana tuh campuran beberapa kopi-kopi yang Kopi tumbuh lokal. di sepanjang atau yang iya di sepanjang Kalimaro itu Sepanjang sendiri. Kalimaro. Artinya distrik-distrik atau daerah-daerah di sepanjang Kalimaro kayak apa? Jagebo. Jadi ini isinya nanti Kalimaro Blend ini isinya Robusta Muting Oke, Muting. sama Liberica Jagebo. Oh, Liberica Jagebo. Jadi komposisinya berapa itu rahasia. Enak ya antara Liberica kecampur sama Robusta. Karena kita sudah riset, kemudian nanti komposisinya, profil roastingnya, nanti dia akan saling menutupi, bahkan saling mendukung untuk membentuk karakter rasa sendiri. Kira-kira rasanya kayak gimana nih kalau setahu abang nih? Sebelum nanti kita minum, kita gitu kan. Jadi Robusta Muting sendiri punya karakter rasa seperti umumnya robusta lainnya kan. Spektrum rasa robusta itu kan tidak banyak. Tetapi masing-masing daerah punya karakter sendiri. Contoh misalnya kalau di Robusta Muting ini dia lebih ke dark coklat. Dark coklat. Nah, sementara Liberica Liberica Jagebo itu dia punya tes rasanya itu nanti kalau profil roasting tertentu dia akan bisa mendapatkan rasa semanis kayak ada manis madu sedikit gitu ya. Kemudian satu lagi dia punya aroma bunga sebenarnya Liberica Jagebo itu. Kemudian kalau Liberica sendiri kan punya karakter dia low kafein kan. Low kafein. Sementara Robusta itu high kafein. Nah, dengan digabungkan ini kita harapkan nanti dia menjadi lebih. Jadi penasaran ya sebenarnya rasanya gimana ya. Tapi ini kan kemasannya bisa dibeli, bisa dibuat sendiri ya. Bisa dibuat di rumah, jalan-jalan. Iya. Memang sengaja begini. Jadi tapi pilihannya kita memang pilihan travel drip. ya. Jadi tapi tidak bisa diminta di kedai kopi sendiri. sementara sih kita masih proyeknya adalah proyek travel drip. Jadi kita tidak menjual proyek tidak menjual dalam bentuk seduhan biasa. Jadi seduhan biasa itu tetap masing-masing, tetap single originnya. Tapi untuk proyek Kalimaro Blend ini kita memang khususkan Travel di drip, ya. travel drip. Artinya bisa dibuat sendiri di rumah. Berlakunya tuh berapa lama artinya? Artinya expire-nya ada nggak gitu? Expire-nya, kadaluarsanya ya. Iya, kadaluarsanya kok berlaku ya. Jadi kopi itu sesungguhnya tidak ada tanggal kadaluarsanya. Nggak ada ya. Tetapi tetap ada aja namanya semua sesuatu di dunia itu kan nggak ada yang abadi gitu. Benar. Ya. Kakak Franky juga semakin kesini kan sudah semakin kelihatan. Maksudnya? Jadi apalagi kopi gitu ya. Kopi ini pengetahuan ya. Iya. Kopi kalau dia masih dalam bentuk roasted bean, masih biji roasting gitu, dia kalau dalam penyimpanan yang baik
dia masih bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. Oke, artinya Sebelum tidak rasanya turun. tidak terkontaminasi dengan angin, Setelah dengan itu, udara ya. Setelah itu walaupun sekarang ada kemasan yang anaerob, jadi dia tanpa ada udara di dalam, itu tetap aja pasti akan turun kayak gitu karena sudah dipanggang 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau sudah digiling, dia biasanya harusnya 2 minggu sampai 1 bulan harusnya sudah diselesaikan konsumsi. Baik. Kayak sudah diminum karena pasti dia akan menurun, rasanya berbeda dibandingkan dengan yang masih fresh gitu ya, fresh, kayak masih gitu. segar. Peminatnya sudah seberapa banyak sejauh ini? Ini sejak kapan? Ini sudah sebulan ya. Pas Sudah puasa sebulan ya? lebih. Nah, pas puasa. Jadi puasa waktu launching pertama. Kita sebenarnya belum sempat launching nih. Belum launching. Ayo udah kita launching aja malam ini. Soft launching ya. Jadi kemasan travel drip Kalimaro ini sebenarnya banyak peminatnya yang oleh-oleh kayak Iya gitu ya. benar. Kayak gitu karena Betul memang sih. dia atau jalan-jalan ya kan, kayak bikin gitu. di rumah sendiri pagi-pagi Nggak sempat kayak kedai. daripada kedai kopi kan kemarin mungkin pas bulan puasa kan tutup pagi kan, yang nggak kalau pengen puasa. ngopi pagi gitu ya. Bapak belum buka, kita buka sendiri kan di rumah pakai travel drip ini ya. Ya benar. Jadi kayak gitu. Kenapa pilihannya travel drip ya itu tadi. Jadi kita pengen orang ngopi juga walaupun tidak di kedai tapi mungkin juga serasa menikmati kopi manual brewing di kedai. Oke. gitu. Tapi tanpa susu juga bisa bang ya? Artinya ini lebih ke apa, kopi black coffee atau? Dia lebih ke black coffee tetapi lebih mendekati nanti ke kopi filter. Oh, kopi Nah, filter. nanti kita akan buka, kita akan Oke. coba gitu ya. Baik. Kopi filter. Cara pakainya gimana nih? Artinya jelasin dulu deh pakai kata-kata sebelum nanti Tutorial. bentuknya, artinya bentuknya di dalamnya seperti apa sebelum nanti teman-teman juga bisa nonton lah di Facebook cara buatnya nih. Jadi ini memang untuk sekali seduh, untuk satu cangkir ukuran 150 sampai 180 ml Oh, air. cangkir kayak teh Nah, biasa gitu ya. kayak gitu. Jadi karena isinya nanti 12 sampai 15 gram lah nanti kurang lebih kayak gitu kan. Baik. Jadi isinya di dalam ada semacam kertas membran gitu ya, kertas oke. membran yang nanti semacam drip, filter drip. Oke. Jadi kita tinggal buka, gunting, kemudian kita tuangin air. Oh, dia kayak kantung gitu ya. Nah, kayak kantung. Tadi di awal Kakak Franky bilang kayak teh celup. Teh celup. Nah, walaupun ini teh celup yang digunting kemudian Benar. dimasukin air. Nah, kayak gitu. Jadi 1:10 airnya. Nah, itu dia cara. itu bisa kayak gitu. Suhu Artinya, airnya gimana? suhu air sih bebas sih, tergantung selera karena walaupun pernah disampaikan ada faktor suhu itu menentukan, tetapi sebaiknya sih sebenarnya air panas suhu mendidih 90 derajat itu Udah menjadi bisa lebih ya? baik kayak gitu kan. Oke. Berapa tadi cc-nya yang bagus supaya artinya karakter kopinya tuh benar tidak terlalu banyak airnya. Kalau ini dengan komposisi seperti ini, kita menyarankan 150 mili air Oke. sampai dengan 180. Antara 50 sampai 80 ya ukuran cangkir biasa Jadi aja. tergantung selera. Kalau pengen yang Oke. lebih pekat ya 150 atau di bawahnya. Tapi kalau pengen yang lebih encer, yang lebih Suka-suka soft gitu ya. 180-an. Oke, bandrol harganya berapa nih bang kalau mau beli? Oke, Kalimaro Travel Drip ini, Kalimaro Blend Travel Drip ini kita jual dengan 8.000. 8.000. 8.000 ya. 8.000. Oke, tapi malam ini kita coba saya gratis kan. kita teken dulu nih. Ntar Bapak mau berapa nih? Ntar Oke. saya diminta nota lagi. Boleh. Nanti mau jadi brandnya berapa bulan? Oke, baik. Ini kapan kita mau buat? Udah bisa belum nih? Mau tidak jeda iklan ya langsung aja. iya. Boleh deh kayak kita lagu dulu kali ya. Oke, Biar kita siap, persiapan, siap, teman-teman siap. bisa nonton di Facebook. Kita agak dikit belepotan karena kita mau ngerubah meja siaran kita jadi meja nyeduh. Nanti ada Kakak Jun juga yang ngebantu. Setelah itu Kakak Jun juga nanti sama Bang Faten nambahin lagi ini sepatu sama kopi ini gimana ya setelah kita nikmatin kopinya biar tambah cerah tambah fokus gitu kan. Oke, siap. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Ngopi on the Radio. Kita tunggu ya ketemu di akun Facebook. Hey, hey. Dan
Ban tubuh hampir Bu jatuh saat hari ku pilu. Hirup pikuknya pemilu. Teriakan yang membangkang, jeratan tulang belakang, jahitan yang kencang menjepit di pinggang. Dan stres penat, stres pekat, langkah kakiku berat ku angkat. Bersama pangkat di bahu dan hati melekat. Bersama masalah hari ini yang mengikat. So ku robek sesaset, coba ubah mindset. Don't ku meleset, larutkan semua jadi satu set. Secangkir bius positif, hilangkan negatif. Hitung kolektif, and praise the Lord I'm still live. Dengan segelas tujuan teras, terasa jelas. Beban hari ini perlahan terlepas. Bersama rokok mulutku yang khas. Tarik nafas panjang lepas, oke hari ini pas. Dia yang temaniku, habiskan waktu menunggu malam menjemputku hari itu. Terima kasih kopiku, buatku candu. Bersama mentari yang jatuh ini merdu. I just wanna be chill baby, I just wanna be chill baby. This shit is so hard, make me to apart. I just wanna feel my car. Dia yang temaniku, habiskan waktu menunggu malam menjemputku hari itu. Terima kasih kopiku, buatku candu. Bersama mentari yang jatuh ini merdu. I just wanna be chill baby, I just wanna be chill baby. This shit is so hard, break me to apart. I just wanna feel my cup and blaze it up. Seharian sekalian bersama kalian, semangat berlarian ini untuk kesekian. Adrenalin kencang pompa setiap aliran. Ku butuhkan refresh di setiap akhiran. Politik negeri mimpi ini seperti jampi-jampi. Politik negeri pemimpinku penuh janji-janji. Dalam panjinya mereka berkaji, hasilnya seperti dalam permainan Jumanji. Beban rakyat kecil ya seperti begini. Di lini usia dini pikul salib sana sini. Pagi hingga petang banting hati banting tulang. Semua kan ku tulang saat nanti aku pulang. Dan kopiku yang nikmat bagiku obat. Senja bersahabat putih api dan sebat. Tak lagi terjaga biasa barang lanja. Di sofa manja aku dan kopi dan selitik. Dia yang temaniku, habiskan waktu menunggu malam menjemputku hari itu. Terima kasih kopiku, buatku candu. Bersama mentari yang jatuh ini merdu. I just wanna be chill baby, I just wanna be chill baby. This shit is so hard, take me to apart. I just wanna feel my car. Dia yang temaniku, habiskan waktu menunggu malam menjemputku hari itu. Terima kasih kopiku, buatku candu. Bersama mentari yang jatuh ini merdu. I just wanna be chill baby, I just wanna be chill baby. This shit is so hard, take me to apart. I just wanna fill my cup and blaze it up. Oh, I just wanna be today. Oh, I just wanna be today. Blaze it up. Ngopi on the radio, minum kopi sambil dengerin radio. Di Warkop New Rahmat, di Mr. B Coffee, di Kedai Kopi Corner, di Kopling Coffee and Roastery. Oke, masih di Ngopi on the Radio. Kita bakal coba nyeduh nih sahabat ngopi ya. Kopi Kalimaro Blend. Ada Kakak Jun dan juga Kak Bang Fate ya yang bakal coba nyeduh. Kalian nanti bisa nonton ya di akun Facebook sekarang juga di Pro 2 RRI Merauke. Udah siap Bang, kita bakal nyeduh ya nih ya Abang ya. Boleh. Ini di itu ya Pro 2 RRI Merauke. Ya, Pro 2 RRI Merauke Bang. Oke, kita bakal coba nyeduh. Nanti ada Kakak Via juga yang bantu shoot kamera ya sambil berjalan. Ada yang udah dibuat Bang ya, sama ada yang belum dibuat nih. Oke.
Jadi ini kan tinggal digunting nih. Oke. Gunting. Kalau nggak ada gunting dikampak. Di kampus jangan gitu-gitu juga bang. Edukasinya nggak bener ya. Jangan nanti kita ditangkap lagi langsung diinfo kejadian. Jadi di dalam itu saya tadi bilang ada kertas membran, kertas kayak gini kan. membran, Jadi oke. kantung gitu ya, kantung kertas membran yang nanti dia sebagai dripper namanya. Ya, sebagai filter, kertas filter. Kertas filter. Nah, ini juga kita udah Nah, jadi sebenarnya kita tinggal tuangin aja taruh di sini. Oke, kakak Buka. ya shoot ke gelas ya. Wih, cantik banget. Nah, ini air panas. Praktis banget sebenarnya Bang Fatih ya. Benar. Benar. Pakai air dispenser juga boleh. Oh gitu ya. Ding ding. Udah keluar aromanya. Bohong. Aromanya. Nggak. biar kayak di acara-acara masak-masak. Iya. Udah mulai keluar aromanya gitu kan. Siap. Acara-acara masak hari Minggu. Iya, cara masak kan hari Minggu. Kita masak kopi kayaknya ya. Jadi kita sudah biasa aja sebenarnya. Yang penting nggak tumpah. Tapi ada metode nggak bang cara tuang air nyeduhnya Bebas tuh? itu. Apa memang tadi kan saya lihat cereknya abang tuh ngelingker tuh? Enggak. Saya karena terbiasa biasa manual brewing aja makin diinter. Oke. Sebenarnya sih tujuannya agar merata gitu kan. Tapi sebenarnya kalau airnya udah naik jadi dia rata juga kayak gitu kan. Oke. Supaya lebih cepat dia proses bloomingnya. Ini kita nanti tunggu sekitar 2 hari lah baru bisa. Oke. Dua menit. Kelamaan bang ya, udah dingin. Tapi bang, setiap kali kita tuang kan kantongnya udah penuh. Tunggu sampai dia airnya mengendap semua terus tuang lagi atau Iya, kalau ada aturan? Kalau dipaksain tuang terus nanti tumpah kan. Enggak, apa memang ada Kayaknya jarak cukup waktu itu. Ini tertentu? 150. Oh, sorry. 150. 150 ya. Oke. Siap. Kita bakal icip-icip. Udah kalau udah ya? udah cukup misalnya waktunya udah terekstrak semuanya, ini tinggal di Studio ini berasa kedai kopi ya. Kita lagi di mana saudara-saudara? di Kita Pro lagi 2 Cafe. Coffee Pro 2. Nah, Oke. siap. Boleh Kak? Aku rasa. Saya rasa dulu. Oke. Ya, semoga teman-teman bisa. Kakak punya itu, saya punya, ini sudah disiapkan tadi. Oh, udah buat duluan ya? Nah. Tadi aromanya tuh Bapak yang buat duluan sebelum Bener. kita tutorial nih. Ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini perpaduan rasa robusta muting sama nanti kalau Kakak rasa ada kayak teh terakhirnya Bener. itu jage bob. Oh, Jage Bob itu yang dia Liberica. agak Liberica. Jadi kalau minum kan dia masih pahit pertama. Pahit pertama itu Coklat sesungguhnya itu ya. dark coklat dari robusta muting. Nah, terus udah biarin di akhir dari telan mulai agak Keluar, rasa-rasa. nah itu Liberica jage bob muncul keluarnya terakhir. Baik bang, ini kurang kue pia bang sama kue lontar bang, kayaknya enak nih bang. Iya. Harap ya. Lapar aja. Oke, ajib. Luar biasa. Iya. Tapi usah tepuk tangan ya? Oh, nggak usah, enggak. Kita nggak tepuk tangan bang. Kita kan ini mau pakai sepatu bang. Iya kan? Oke, baik. Kira-kira apa yang ada nggak bang yang harus diperhatikan dalam bentuk penyeduhan? Artinya kan kalau kita nyeduhnya juga salah kan kualitas kopinya jadi nggak enak, malah orang bilang kopinya nggak enak. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang harus diperhatikan dalam penyeduhan di rumah. Untuk ini ya. Iya, untuk travel drip ya. Travel drip pastikan kalau dia waktu roastingnya tidak terlalu lama. Karena ini dia kondisinya sudah digiling. Kondisi digiling itu berarti dia akan tercepat terjadi oksidasi. Oke. Jadi Oksidasi ini gasnya, apa dulu bang? Supaya teman-teman nggak bingung. Kontaminasi udara udah masuk dengan kopi yang udah dibubukin ya. Nah, jadi gasnya udah keluar, nanti dia akan terisi oleh udara. Kayak gitu. Dia akan merubah rasa kayak gitu kan. Kopi itu terdiri dari senyawa karbon yang cukup, ikatan karbon gitu kan. Sehingga kemudian ketika terkontaminasi sama udara dia akan terbentuk rasa yang Rasa. Nah, itu yang pertama. Pastikan bahwa ini tanggal roastingnya kapan. Kayak gitu. Yang kedua, pastikan suhu air. Kayak gitu. Jadi walaupun dia suhu air dispenser kan sebenarnya 87 sampai 90 derajat Celcius. Pas baru keluar dari Harusnya dispenser pakai itu. kayak gitu. Sehingga kemudian kita mendapatkan rasa ekstraksi maksimal kayak gitu. Ekstraksi itu berarti kan masaknya bubuk kopi dengan air panas ya. Iya, ekstraksi itu adalah kalau di kopi itu namanya
derajat kelarutannya. Jadi semakin banyak kopi terekstrak atau semakin tinggi derajat kelarutannya, sari-sari kopi keluar gitu ya Bang ya. Kayak gitu. Itu tergantung dipengaruhi oleh suhu dan lama. Kayak gitu. Lama ekstraksinya. Yang terakhir adalah apa tadi saya mau ingatkan ya? Tuh, ini Bapak kurang minum kopi, kurang Nah, fokus. minum dulu kali. Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Kita minum lagi ya. Shit. Yang terakhir itu ekstraksi, kemudian yang terakhir itu adalah rasio air dan kopi. Rasio air dan kopi. Jadi ini kita pakainya 12 gram, maka kopinya ini memang bubuknya 12 gram ya. Maka kita pakai air itu paling tidak tadi 150 sampai 150 itu berarti sudah 1:11. Kayak gitu. Itu untuk mendapatkan apa namanya? Rasa maksimal ya. Rasa yang maksimal sih tergantung selera ya. Takaran lah sebenarnya mungkin Bang ya. Tapi itu rasa standarnya untuk menikmati kopi hitam. Kayak gitu. Tapi kalau kita pengen soft lagi ya dinaikin lagi airnya. Cuma jangan sampai kelebihan karena biasanya kita rasa seperti rasa air putih biasa aja. Artinya dia akan berbeda dengan cara membuat teh gitu ya. Yang dikhawatirkan gimana? Biasanya kan orang tambah gula gitu. Itu gimana Bang? Nggak apa-apa ya sebenarnya. Suka-suka aja ya. Atau alangkah baiknya selera sih sebenarnya kalau misalnya kita pengen menikmati kopi dengan gula itu selera kayak gitu. Cuma sering kita sampaikan edukasi bahwa kopi dengan gula itu menjadi tidak sehat ketika pengaruh dari gula kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi dan karakter kopinya yang asli udah nggak dirasa gitu ya. Benar, karena sebenarnya menikmati kopi tanpa gula itu kan atau menikmati kopi pahit itu yang sesungguhnya dalam rangka mensyukuri Hari Idul Fitri. Mensyukuri sesuatu yang manis walaupun sedikit. Baik. Paham nggak maksudnya itu? Sesuatu yang manis tapi dikit ya. Walaupun sedikit. Jadi, kadang kita misalnya dapat sesuatu yang manis kita terasa. Berarti kan kita harus belajar menerima yang arti kepahitan itu sendiri dan pahit tidak selamanya itu nggak enak. Pahit itu enak. Exactly. Orang-orang yang sering kepahitan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Benar. Sekarang juga sudah ada terus secara kontinu ya di koplingnya. Insya Allah ada. Kemudian saya tadi lupa bahwa sebenarnya Kalimaro Blend ini juga proyek Kalimaro Blend ini sesungguhnya kita juga produk yang kita siapkan selain tadi ya alasan tadi juga dalam rangka kita menyiapkan persiapan PON. Jadi gitu. oleh-oleh gitu ya. Nah, Oke, keren. Gitu. Artinya harganya juga terjangkau, bagian dari mempromosi kopi lokal kita sama siapapun yang datang ke Merauke ya. Artinya ini lebih ada praktis ya. Event PON mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari support teman-teman kopi terutama kopling untuk kegiatan PON. Kegiatan PON ya. Semoga teman-teman Subda PON pun juga panitianya juga bisa bantu memfasilitator ya. Jadi fasilitator karena ini juga momen yang sebenarnya UMKM, kopi, brodir juga sepatu ini kan bagian dari kita memperkenal kalau orang-orang Merauke itu punya karya, punya karya apapun itu ya. Baik, luar biasa sekali Bang Fateh. Satu lagi, ini kan sama Jun ya, owner dari Brodir nih. Ya, mungkin siapa mau jelasin ini sebenarnya ini apa hubungannya antara sepatu dengan kopi? Terus seperti apa nih? Saya masih bingung Bang. Selain owner Brodir, Jun juga bagian dari kopling. Iya. Tadi kan sudah bilang kan, kedua teman dari kopling. Jun ini sekarang dia kepala divisi apa Jun? Apa? Kopi. Kepala divisi kreatifnya kopling. Oke. Masih ada jabatan yang kosong nggak Bang? Ya? Mungkin kepala humas divisi humas gitu Bang. Saya kan bisa. Mas. Iya. Kalau kopling tuh banyak divisi Kak. Iya ya. Divisi roasting ada. Oh gitu ya. Divisi teh telang. Teh telang juga ada. Iya ada. Teh telang. Oke. Itu pasti Jerry ya. Oh banyak ya. Divisi tim Hore ada nggak? Atau divisi yang suka datang gitu kan? Oke, bagaimana kemudian sepatu ini muncul? Ini kan sepatu volume ketiga ya, dari Brodir ya. Kalau yang pesen Brodir pasti udah tahu deh. Nanti Jun tapi jelaskan. volume pertama kolaborasi dengan Jun jelaskan nanti saya tambahkan. Oke, gimana nih Kakak Jun? Ini sejak kapan punya kok bisa kepikiran gitu kayak gini? Jadi gini Kak, maksudnya di yang
ini bukan awal mulanya kolaborasi dengan kafe-kafe. Oke. Banyak brand lokal yang ada di Indonesia sudah banyak banget yang kolaborasi dengan kayak macam burger, kafe, kopi, terus sama kafe di luar sana. Tapi saya mau narik sedikit kolaborasi itu ke Merauke. Kebetulan karena ada produk lokal sepatu brodir yang punyanya dirimu sendiri lagi ya. Yang muncul di Merauke, dan kebetulan juga saya juga masuk dalam Bapak juga barista artinya kan. Tim dari salah satu kedai kopi Kopling. Terus saya langsung ajukan proposal itu ke Bang Fateh untuk lebih jauh lagi membahas soal gimana nih Bang kalau macam kita seandainya kolaborasi. Kalau saya rasa nyambung karena kan sekarang orang kalau ke kedai kopi kayak mau ke mall gitu kan, harus keren ya, gitu harus ya. keren gitu kan. Baik. Jadi makanya di situ kita lihat Bang ini teman-teman di Merauke ini sekarang udah bukan yang kayak dulu lagi gitu. Benar. Sekarang artinya gaya hidup ya. Iya, fashionnya sudah jadi fashionable untuk ke coffee shop gitu kan. Oke, terus? Nah, terus makanya sekarang kita bilang Bang, ayo kita kolaborasi ya. Dan langsung kita buat desain yang memang betul-betul ini desain karena kita kolaborasi dengan kedai kopi, kita harus buat satu desain yang memang betul-betul nyambung banget dengan kopi gitu loh. Makanya warnanya coklat tua, coklat muda. Oke, jadi tidak hanya kerjasamanya saja, tapi sepatu ada nilai, ada kopi di sepatu gitu ya. Intinya seperti begitu ya. Jadi kopi sepatu warnanya ala kopi gitu. Pasti kalau udah logo pasti ada ya. Artinya logo dari kopi atau gambar kopi juga selain warna kopi gitu ya. Ya ada. Dan kolaborasinya memang full pure untuk memang nunjukin kalau ini kita kolaborasi sama kopi. Berarti beda. Kalau warna oke lah. Orang bilang warna kan hanya warna gitu. Bisa ganti tanpa dengan kopling juga. Tapi bedanya apa produk satu volume 1, 2, 3 sama volume 4? Nah kalau yang volume 1 sama 2 itu kan reguler Kak. Reguler. Yang ini kan dia lebih ke limited edition. Oke. Limited edition. Dan memang di situ kita sudah pakai kayak X1X, artikel dari sepatu yang kolaborasi sama kopling itu X1X XX. Itu artinya 1920. 19 itu untuk tahun berdirinya kopling dan 20 itu untuk tahun berdirinya brodir. Dan itu kita langsung nempel di sepatu. 19 di kaki kiri, 20 di kaki kanan. Jadi motif lah kasarnya atau tulisan kaki kiri dan kaki kanan dari sepatu itu berbeda. Jadi sepasang gitu ya. Dan di situ kita juga di insole-nya itu kita tempel logo brodir sama kopling yang berbeda. Yang harus beri ramah lah. Jadi yang di kiri itu nanti adalah logo brodir, di kanan itu logo kopling. Jadi pakai sepatu yang berbeda tapi sebenarnya mereka sama ya. Oke. Wih, menarik sekali ya. Jadi sebelahnya tuh 19, sebelahnya tuh 20 contoh ya. Tapi ada gambar motif khasnya brodir sendiri sama kopi nggak, gambar atau motif selain warna? Motif ada. Maksudnya kalau di motif kita lebih pakai ke nama-nama ke nama brand, langsung ke nama brand. Jadi di woven di lidahnya sepatu itu itu pakai moncongnya sepatu gitu ya. Itu pakai logonya kopling yang tulisan kopling. Itu sebagai label ya. Label, dan di insole-nya itu ada taburan-taburan kopi yang kita udah printing memang. Ini mau pesen udah bisa sekarang atau nanti di kiri itu di punggung kanan dan kiri itu tetap ada logo tanduk rusa. Ya khasnya brodir ya, karena dia kan rusa ya. Oke. Yang menariknya sebenarnya sepatu kiri dan kanan itu berbeda gitu motifnya, tapi tidak terlihat kita salah pakai sepatu gitu. Tapi memang ya menarik kan, ada fashionable banget gitu kan. Ketukar kan bisa juga. Walaupun sebenarnya apa nih Bang tambahan Bang Fateh? Kiri dan kanan itu pasti berbeda. Ya. Semua sepatu kiri dan kanan itu kan berbeda. Kaki saya juga kadang-kadang panjangnya berbeda Bang. Kalau pakai sepatu kiri dan kanan sama gitu kan enggak apa gitu. Tapi kita tidak sadar kan. Kita tidak sadar kalau perbedaan itu adalah bagian dari tubuh kita. Iya. Karena perbedaan itu indah Bang. Iya, benar. Iya. Iya kan? Oke. Baik. Tapi kalau dari kopling sendiri gimana kopling? Artinya kok mau gitu ngerespon dan menerima proposal Artinya kok bersedia gitu? Apa memang satu konsep juga gitu atau gimana nih Bang Fateh? Iya, pastinya seperti itu ya. Jadi bahwa
kopling juga perlu sebuah karya monumental selain kopi. Karya monumental itu tahun ini kita wujudkan dalam bentuk kerjasama dengan sepatu brodir. Sepatu brodir itu juga punya aras yang sama sesungguhnya dengan kopling. Apa itu? Dia adalah produk lokal. Produk lokal. Kembali lagi sama-sama produk lokal. Yang kedua, kopling brodir itu di awal berdiri kita sangat support karena dia ada edukasi di sana. Apa edukasinya? Dia mengembangkan atau mengedukasikan masyarakat tentang ekosistem rusa. Makanya volume pertama itu adalah tanduk rusa tuh ya. Ekosistem Kankania. Kankania itu sesungguhnya adalah ekosistem rusa yang ada di perbatasan. Berarti ini namanya apa nanti ini? Dan saya awalnya juga kita tidak tahu kan Kankania itu apa sih? Iya benar, saya juga tidak tahu nih. Sesungguhnya brodir itu berdiri dalam rangka juga bagian dari edukatif ya, terkait dengan konservasi. Bahwa kita punya rusa, tapi kita tahu nggak sih sekarang kondisi ekosistemnya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah itu yang kita tertarik karena kopling pun sesungguhnya mengembangkan berpikir yang sama terkait sama edukasi, bagaimana memberdayakan masyarakat lokal, bagaimana kemudian mengembangkan produk lokal, kopi jagebob, kopi muting, kopi sota. Itu ketemu semangat yang sama itu, walaupun dengan tujuan yang berbeda, kita ketemu dalam satu konsep yang sama. Sepatu X1X XXX 1920 ya. Kenapa nggak 1922 ya? Nomor plat mobil saya. Nanti tinggal tambah. Boleh. Nanti tinggal tambah. Tinggal pakai spidol kan. Nolnya diganti 2. Oke. Ini kan brodir juga kebetulan kan juga punya boots kan di kopling ya, setiap kali sudah ada produknya ya. Jadi memang mudah juga bisa dapatkan, teman-teman mau beli bisa. Tapi bentuk pemesanan ini gimana penjualannya? Di pre-order dulu atau memang udah ada atau gimana, dan kapan itu kita bisa dapat? Dan kebetulan kemarin sebelum kita kampanyekan soal ini, ini nggak politik ya Pak ya, tolong ya. Kampanyekan soal kolaborasi kan. Kolaborasi ini kita emang sudah launching untuk Open PO, dan Open PO itu udah kita tutup. Bapak kalau ngomong Open PO agak hati-hati ya, saya itu agak Open PO gimana gitu ya. Kita udah Open PO dan terus udah close juga, udah close bulan lalu, dan kita tinggal tunggu minggu besok ya Bang, minggu besok untuk launching. Launching itu produknya udah datang ya? Iya, produknya udah datang dan kita cuma limited edition 50. Setengahnya itu sudah terpesan orang, tinggal setengahnya lagi. Baik. Jadi masih bisa ya? Ukurannya normal dari 36 sampai ke 44, dan kebetulan di untuk restocknya nanti itu kita akan bundling sama kopi Kalimaro Blend. Kalimaro Blend. Keren. Bukan sebagai pengharum sepatu. Iya. Jadi saya udah paham ternyata nyambungnya kayak gitu, bukan minum kopi di sepatu. Jelas dong. Baik, beli sepatu dapat kopi. Atau nggak beli kopi dapat sepatu. Mau, saya suka ya beli kopi dapat harga sepatu. Mau saya tanya bandrolnya berapa nih? Bisa dibocorin? Kalau untuk harga restocknya sendiri itu 390 kan. 390 karena ini harga kolaborasi. Kalau harga regulernya 350. Tapi kalau untuk kolaborasi kali ini kan limited edition juga 390. Baik. Jadi kurang lebih bulan depan ya, kan minggu depan udah bulan depan kan? Minggu depan masih akhir bulan, Bang. Oh iya ya. Bapak ngejarnya akhir bulan. Kan harus dirilisnya awal bulan. Kan pada gajian kan. Sering pusing akhir bulan gitu ya, tanggal tua. Oke. Harapannya apa nih John sama Bang Fateh dengan adanya kolaborasi brodir dan juga kopling? Kak John duluan deh. Ya harapannya terjual ya. Salah satunya itu ya. Ya harapannya semoga sahabat-sahabat kreatif Pro 2 terus masyarakat Merauke bisa support terus brand-brand lokal yang ada di Merauke. Apalagi kan ini mau PON juga kan. Benar. Jadi ibaratnya kita harus nonjolin produk lokal di Merauke itu banyak gitu. Oh ya, brodir itu sudah bagian dari PON ya? Apa sih kemarin namanya? Yang sama Billy Mambrasar itu ya, bukan ya? Beda. Bukan. Jadi dia sudah produk yang memang secara legal. Ini ada produk pendukung PON. Pendukung PON luar biasa. Ya mungkin harapannya juga kan pihak-pihak terkait juga punya kompetensi, yang punya kompeten bisa mensupport juga ya. Artinya
anak-anak lokal kita hebat-hebat loh. Iya, mau nunjukin itu kalau kita di sini Sudah nggak ada tertinggal nih. gitu. Jangan mesen dari luar dong. Ada loh lokalnya kita diberdayakan gitu ya. Oke, mungkin Bang Fateh tambahan harapannya. Ya, harapannya akan muncul juga teman-teman kreativitas muda yang lainnya kayak gitu. Apapun minatnya, apapun hobinya, apapun produknya, selama kemudian itu digarap baik, diseriusi, kemudian dikonsepin baik, saya pikir fine aja ya. Artinya hal yang baik kok. Benar kayak gitu. Dan saya yakin setelah collab dengan Kopling nanti mungkin barangkali ada juga produk lain yang collab juga, kolaborasi gitu. sama Kolaborasi Kopling dengan juga, Kopling. Dengan juga. Brodir juga. Kayak gitu. Dan itu harapannya di Kopling terkait sama kopi, Kalimaro, kemudian Brodir. Nah, kemudian sebenarnya nanti ini akan banyak selain kopi akan ada juga greeting card, stiker Kopling, stiker Brodir. Ini ada di studio nih stiker Brodir sama Kopling, mana tuh ada? Mana sih banyak banget. Pokoknya bakalan banyak ada aksesoris lah selain Kalimaro Blend. Oke, ini kolaborasi ini kemudian ada sebuah filosofi yang kita kembangkan. Ya. Apakah itu? Iya, mau saya tanya apa sih? Jadi, Bapak nanya, Bapak jawab sendiri. dan itu nanti akan kita pampangkan di greeting card. Tagline-nya jadi kayak gitu ya. Jadi bahwa sepasang sepatu itu sesungguhnya akan membuat kita menjadi lebih nyaman dalam perjalanan. Ini kopling kata kayaknya. Kopling kata. Belum gitu. Oke. Ulang ya. Ya ulang. Sepasang sepatu yang baik itu akan membuat kita menjadi lebih nyaman dalam perjalanan kita. Kayak gitu. Saya jadi ingat masa lalu saya, Bang. Kok perjalanannya kayak gini? Karena nggak pakai sepatu sih. Iya. Oke, baik. Oke, dan secangkir kopi itu akan membuat kita menemukan lebih banyak inspirasi. Betul. Pakai kopi, minum kopi sambil pakai sepatu. Berjalan sambil minum kopi. Oke. Ini bukan minum kopi sambil dengerin radio lagi, tapi minum kopi sambil dengerin radio pakainya sepatu Brodir. Oke. Besok bisa nanti Brodir dalam bentuk radio. Saya takut nih besok itu ada radio yang dibuka di Kopling nih ya. Oke, karena udah ada box kacanya tuh ya. Oke, baik. Oke, terakhir salam-salam Bang buat teman-teman petugas seduh kopi yang lagi dengerin di kedai kopinya masing-masing. Untuk seluruh teman-teman petugas seduh kopi, Ical, Wawa, kemudian Dedi yang belum pulang ya, di Kopi Bampel, kemudian Basecamp, teman-teman Basecamp yang lagi libur ya. Benar. Teman-teman Depot Laris, teman-teman Hari Kopi, Omega, itu ya, selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, semoga kita kembali ke kondisi fitrah, sehingga kemudian kita bisa semakin jernih berpikir, semakin mendapatkan rezeki yang halal, jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik, gitu ya. Benar kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman penikmat kopi dimanapun berada, juga teman-teman Koplinger gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan kita di dunia hitam ini. Dunia kopi ya maksudnya. Kayak gitu. Oke, semoga tetap terisi secangkir kopi kita. Oke, baik. Jun, ya, ada tambahan nggak? Tambahannya mungkin Kopling sekarang kedepannya bakalan punya banyak project. Jadi teman-temannya mungkin merasa ada kreativitas tapi belum punya wadah gitu. Kopling akan terima itu. Baik. Untuk sama-sama kita sharing. Boleh datang ya, intinya Kopling juga tempat nongkrong, tempat diskusi, tempat berinovasi ya, di depan kantor pengadilan agama. Itu yang saya bilang, secangkir kopi akan membuat kita menemukan lebih banyak inspirasi. Baik, luar biasa ya. Sukses untuk Brodir dan juga Kopling ya. Kita tunggu produk terbarunya, kolaborasi. Tepuk tangan dulu dong. Ini tepuk tangan. Abis itu menyanyi. Happy birthday itu enggak. Oke, terima kasih ya buat Bang Fateh dan juga Kakak Jun ya dari Kopling Coffee and Roastery. Bang Fateh ketua PSK juga.
yang sudah bersedia juga memberikan ucapan selamat ya kepada teman-teman. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bisa direspon baik oleh teman-teman di kedai kopi masing-masing. Oke, sampai di sini Ngopi on the Radio tentang kolaborasi antara Kopling dengan Brodir, sepatu lokal Merauke, dan juga tadi kita sudah tutorial ataupun juga membuat cara menyeduh dan juga mencicipi kopi blend Kalimaro Blend. Oke, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel, sampai jumpa. Oke bang.